Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam dimanapun teman-teman berada. How are you guys? Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Sehat dong? Baik dong? Semoga sehat dan senantiasa baik. Dan juga semoga rahmat Allah menyertai teman-teman semua. Juga diberi tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Oke. Saya di sini Syifaul Hikmah akan menjelaskan sedikit mengenai sistem saraf. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah cerita sedikit. Nah, jadi suatu hari di siang yang sangat cerah, ada dua orang sahabat bernama Ian dan Ican. Nah, si Ian itu pada siang hari itu menghampiri ke rumah Ican. Di rumah Ican, Ian yang sudah siap memanggil Ican. "Woi, Assalamualaikum, Ican di rumah." Ican pun yang dari kamarnya yang berada di paling belakang, di dekat dengan dapur, itu menyaut, "Waalaikumsalam, oh Ian, I'm coming bro." Si Ican pun berlari karena semangat ingin bermain dengan Ian tanpa memperhatikan sekitar, melewati dapur lalu ke ruang tamu. Saat di ruang tamu, kakinya malah menendang kursi. Nah, apa yang terjadi dengan Ican? Oh, Ican pasti juga langsung mengangkat kakinya dong sambil berteriak kesakitan. Nah, lalu sampainya di luar, mereka pun bercerita sedikit lalu pergi bermain. Dan ternyata si Ian itu tadi mengajak Ican untuk pergi mancing. Nah, mereka berdua kan naik motor berdua, orang udah gede naik motor berdua. Saat sudah di tempat pemancingan di dekat waduk atau di dekat sungai, si Ian dan Ican itu mempersiapkan dulu alat-alat pancingnya di dekat motor. Tanpa sengaja si Ican itu memegang knalpot motor, lalu dia mengangkat tangannya. Wah, kepanasan pasti. Nah, seperti itu. Lalu dia itu iseng karena dia melihat temannya Ian itu lagi sibuk menata alat pancing. Dia mengambil tangan Ian, perlahan menyentuhkannya pada knalpot yang merah merana karena kepanasan. Lalu saat tangan Ian menyentuh knalpot yang tidak sadar, Ian langsung terkejut dan menarik tangannya kembali sambil memaki-maki si Ican. Nah, dari cerita sedikit tadi itu kan ada tadi Ican yang berlari di ruang tamu dan kebentur dengan atau tertabrak kursi. Lalu ada juga si Ian yang tangannya dan diarahkan ke knalpot lalu menarik lagi tangannya. Nah, ini tuh ada apa? Kenapa kok mereka itu bisa kayak gitu? Mereka itu kenapa? Ada yang tahu teman-teman? Nah, betul sekali. Mereka itu refleks. Nah, istilahnya itu refleks, langsung mengangkat tangannya, langsung mengangkat kakinya sambil berteriak kan. Nah, kalau si Ian tadi sambil maki-maki ya, seperti itu. Nah, refleks ini kenapa kok itu kita bisa refleks karena itu? Ya karena kita tadi kan menerima rangsangan atau impuls, karena kita menyebutnya itu impuls. Nah, dari tadi entah karena knalpot yang panas atau karena benturan rasa sakit yang mengenai tubuh kita. Nah, impuls itu tadi, jika impuls tadi itu diteruskan melalui reseptor lalu sel saraf sensorik menuju ke susun tulang belakang, lalu disalurkan lagi ke, ada yang tahu ke? Betul sekali, pada sistem sel saraf motorik lalu ke efektor. Inilah yang dinamakan dengan gerak tak sadar atau gerak refleks. Nah, selain gerak tak sadar, ada juga gerak sadar. Gerak sadar ini tuh ya misalnya kayak kita pas lagi jalan, pas lagi ini menggerakkan tangan seperti ini, berbicara dan lain-lain, atau yang bisa kita sadari ya. Nah, misal kayak menghirup sesuatu ya, bukan bernapas ya, menghirup sesuatu. Nah, itu gerak sadar. Bedanya apa sih dengan gerak tak sadar atau gerak refleks? Kalau yang gerak tidak sadar diteruskan ke sumsum tulang belakang. Nah, kalau gerak sadar diteruskannya ke otak, seperti itu aja. Jadi kita itu bisa memproses dulu itu apa yang akan kita lakukan. Nah, lalu tadi kan kita udah bicara dengan gerak. Gimana sih kita bisa menerima rangsangan
sampai kita melakukan pergerakan. Nah, apa sih yang terjadi? Kita itu butuh apa aja lah. Kalau untuk menerima rangsangan dan bergerak itu tadi, kita sebagai manusia itu memerlukan tiga hal ya, bukan yang ini loh, yang ini 1, 2, 3. Nah, yang pertama ada kita butuh reseptor. Nah, reseptor itu berupa indera kita, misalnya indera praba kulit, nah, indera pengecap, indera pendengaran, penglihatan, juga penciuman. Lalu juga ada yang kedua yaitu sistem saraf. Sistem saraf ini nanti kita bagi lagi menjadi 2, ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Lalu yang ketiga ada efektor. Efektor itu berupa apa? Yang menggerakkan tubuh kita berupa otot dan lain-lainnya itu. Lalu kembali lagi kepada hal kecil, kita lewatkan tadi. Kita itu menerima rangsangan tadi kan disalurkan melalui sel saraf sensorik kan. Nah, sel saraf itu apa sih? Sel saraf itu atau nama lainnya neuron. Nah, itu merupakan bagian dari sistem koordinasi atau bagian utama yang mengatur atau mengendalikan pekerjaan pada tubuh kita. Nah, yang bisa terjadi karena adanya sebuah rangsangan dari luar, entah itu berupa benturan, perubahan panas atau lain-lain. Nah, itu nanti disalurkan dan salurannya itu berupa pulsa elektrik loh ya, bukan pulsa listrik. Nah, beda ya dengan waktu yang sangat cepat. Jadi waktunya cepat. Jadi misal kalau tadi kita kebentur kursi atau terkena knalpot panas kan langsung menarik tangan atau kaki kan, atau berteriak kesakitan. Nah, itu cepat, gak mungkin kita kepanasan dulu gini, oh panas, wow, nggak mungkin kan, langsung kita tarik pasti lah seperti itu. Kalau ada yang kayak gitu itu mungkin belum isi pulsa atau kuotanya habis itu mungkin orangnya. Nah, sel saraf ini tadi itu bisa kita lihat dari struktur sel saraf dulu ya. Kita pelajari dulu struktur sel saraf. Nah, saya lihat, nah ini struktur sel saraf, ada badan sel, membran sel, ada juga dendrit. Nah, dendrit ini itu yang nanti kayak akar ini, itu yang berfungsi untuk meneruskan pulsa listrik tadi, pulsa listrik atau rangsangan elektrik tadi. Lalu ada juga akson dan juga selubung mielin. Lalu ada juga akson terminal atau neurit ya, yang menyambungkan sama dengan dendrit. Itu yang biasanya kalau neurit itu berhubungan dengan dendrit. Nah, atau pada kayak sensorik dan motorik. Nah, lalu dari ketiga ini sel saraf itu jika dilihat dari fungsinya itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama yaitu neuron sensorik, yang kedua ada neuron motorik, dan juga yang ketiga ada neuron asosiasi. Nah, yang neuron sensorik itu apa? Neuron sensorik yaitu yang sel saraf yang berhubungan dengan alat ini, yang dendritnya itu berhubungan dengan alat indera atau sensorik tadi, atau bisa disebut apa tadi namanya, yaitu tadi kayak alat indera atau reseptor. Nah, reseptor lalu diteruskan menuju sel saraf yang neuritnya itu berhubungan dengan dendrit dari neuron lain yang fungsinya ya jelas ya, mengantarkan hantaran rangsangan atau impuls dari reseptor menuju ke pusat susunan saraf. Nah, yang kedua tadi ada apa? Ada neuron motorik. Nah, yang neuron motorik ini tuh yang dendritnya itu berhubungan dengan neurit dari neuron lain. Lalu neuritnya itu berhubungan dengan efektor atau otot. Nah, yang terakhir ada neuron asosiasi. Apa itu neuron asosiasi? Nah, neuron asosiasi itu penghubung yang menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Dari tempatnya yang neuron asosiasi itu dibagi lagi menjadi 2. Yaitu yang pertama ada neuron adjustor dan juga neuron konektor. Nah, yang adjustor
itu tempatnya atau neuron yang menghubungkan antara neuron sensorik dan juga neuron motorik yang berada di otak dan juga sumsum tulang belakang. Lalu yang konektor, neuron konektor itu yang menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, kita dari tadi itu sudah berbicara tentang impuls dan rangsangan. Apa sih itu impuls dan rangsangan? Atau biasa kita juga bisa menyebutnya sebagai pesan, bukan pesan WA, bukan juga messenger, bukan juga DM, ya beda loh ya. Nah, rangsangan atau impuls itu berupa perubahan kondisi pada luar tubuh yang mengenai tubuh kita atau indera kita, entah itu peraba atau kita melihat sesuatu berupa cahaya, mendengar sesuatu berupa gelombang dan juga bau-bauan dan juga rasa, yang kemudian nanti itu disalurkan melalui reseptor itu berupa pulsa listrik tadi. Nah, pulsa listrik tadi itu diterima lalu menyebabkan sebuah gerakan atau tindakan. Itulah yang namanya impuls. Jadi impuls itu bisa dikatakan sebagai pesan atau sebab. Lalu nanti pasti kalau ada sebab ada akibatnya, entah itu tindakan atau gerakan tadi melalui jaringan sistem saraf. Nah, lalu selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat yang berupa otak dan juga sumsum tulang belakang. Kita bahas dulu. Pertama ada otak. Otak itu, kita tahu kan juga otak itu di mana? Tentunya di kepala kita. Otak itu dibagi menjadi berapa? Iya betul sekali, 4 bagian. 4 bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, lalu ada otak kecil atau cerebellum, lalu ada otak tengah dan juga medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Yang sumsum lanjutan ini itu nanti fungsinya untuk mengatur denyut jantung, memperlebar atau mempersempit aliran darah itu, lalu juga bersin, batuk dan lain-lain. Lalu ada cerebellum atau otak kecil. Nah, otak kecil ini tuh berfungsi sebagai pusat keseimbangan atau koordinasi tubuh. Nah, ini yang mengatur agar kita tidak oleng ya. Lalu ada juga otak tengah. Otak tengah itu menjadi juga mengatur penglihatan. Lalu ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum ini dibagi lagi, ada juga yang namanya otak depan. Otak depan itu mengatur pergerakan otot. Lalu ada juga ada juga otak belakang yang mengatur penglihatan, menjadi pusat penglihatan, dan juga ada otak samping yang mengatur otak samping ya pasti mengatur pendengaran. Nah, seperti itu. Dan kita ketahui juga kan kalau otak itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua itu kiri dan kanan, dua bagian kiri dan kanan. Tapi ini kebalikan, yang kanan mengatur bagian tubuh sebelah kiri, yang kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan. Lalu ada juga sistem saraf pusat berupa sumsum tulang belakang. Nah, ini berkaitan dengan gerak refleks tadi, karena sumsum tulang belakang itu mengatur pergerakan refleks atau tidak sadar. Lalu ada juga sistem saraf yang kedua, ada sistem saraf tepi. Sama, sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang sistem saraf sadar dan juga tidak sadar. Bedanya apa sih? Bedanya juga gampang kok. Yang sistem saraf tepi yang sadar itu mereka itu rangsangannya nanti disalurkan melewati otak. Nah, jadi bisa diproses dulu apa yang akan dilakukan kayak pendengaran, penciuman dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sistem saraf tidak sadar. Nah, yang ini itu tidak diteruskan atau tidak dilewatkan ke otak. Misal kayak kebanyakan itu dari aktivitas yang ada di dalam tubuh kita seperti denyut jantung, paru-paru, pergerakan paru-paru atau tugasnya hati, lambung dan lain-lain. Nah, kita sudah banyak ya mulai dari kita belajar sistem saraf, kalau kita bergerak itu butuh apa aja, impuls atau rangsangan, juga mengenai gerak refleks dan gerak sadar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.